Masya Allah, ini ada sebuah kisah yang bagus sekali dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab Ahadits Anbiya, kitab cerita-cerita para nabi. Jadi Sahih Bukhari itu dia kumpulan beberapa kitab, masing-masing dari pembahasan itu ada kitab. Setiap kitab itu ada babnya. Dan ini kita masuk pada kitab Ahadits Anbiya, ya, kitab cerita-cerita nabi. Ahadits Anbiya itu artinya cerita-cerita para nabi, tentang para nabi. Nah, di dalam kitab Ahadits Anbiya ini ada bab qaulillahi ta'ala wa wahabna li Daud dan Sulaiman dalam surat Shad ayat 30. Dan telah kami anugerahkan kepada Daud Sulaiman. Dan telah kami anugerahkan kepada Daud Sulaiman. Wa wahabna li Daud dan Sulaiman ni'mal abad, ya, sebaik-baik hamba. Ini adalah pujian terhadap Nabi Sulaiman. Innahu awwab, sungguhnya Sulaiman itu adalah hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini berisi pujian terhadap Nabi Sulaiman. Dan pada bab ini, hadis tentang yang akan kita bicarakan ini dicatatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kisahnya bagaimana? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma." Dulu pada masa dahulu kala ada dua wanita masing-masing bawa anak. Satu wanita bawa anak, satu lagi bawa anak. Kebetulan mereka berdua bersamaan. Kita nggak tahu apakah mereka teman atau rekan, kita nggak tahu. Yang intinya wanita ini adalah berasal dari Bani Israel. Kadang kita bicara tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Daud berasal dari Bani Israel. Ja'a dhi'bu fadhahaba bi bini ihdahuma. Kemudian datanglah seekor serigala dan mengambil atau menerkam salah satu dari anak mereka. Ya, anaknya kan masih bayi, nggak bisa dibedakan wajahnya mirip siapa. Kalau sudah tua bisa kita bedakan, ini mirip si fulan, ini mirip si fulana. Tidak bisa, ini masih bayi. Faqalat sahibatuha, kemudian wanita yang anaknya diterkam itu, yang diambil anaknya, nggak terima, dan dia mengklaim anak yang tinggal itu adalah anak dia. Dia katakan kepada wanita yang satunya lagi, innama dhahaba bibiniki, yang dibawa oleh serigala itu sebenarnya adalah anakmu, padahal anak dia. Dia katakan anakmu. Dia nggak mau kehilangan anak, gitu kan? Dia klaim anak orang lain sebagai anak dia. Wa qalatil ukhra, dan wanita yang satu lagi mengatakan, innama dhahaba bibiniki, yang dibawa oleh serigala itu sebenarnya adalah anakmu, bukan anak saya. Jadi mereka bertengkar, saling mengklaim anak yang dibawa serigala itu adalah anaknya, temannya yang tinggal ini adalah anaknya, saling mengklaim, makanya bertengkar, berdebat. Fatahakamata ila Daud, kemudian keduanya ini meminta keputusan hukum terhadap Nabi Daud alaihissalam. Faqadha bihi lil kubra, kemudian Nabi Daud memutuskan anak tersebut untuk wanita yang lebih tua. Jadi yang bertengkar ini dua orang, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, kemungkinan besar kenapa Nabi Daud memberikan anak itu kepada yang lebih tua, karena yang lebih tua ini lebih pintar berargumentasi, lebih pintar ngomong lah bahasanya. Jadi Nabi Daud melihat siapa di antara mereka itu yang pintar berargumentasi dan lebih meyakinkan. Akhirnya Nabi Daud memutuskan kepada wanita yang lebih tua. Namun gak mau kalah, yang lebih muda ini dia gak terima keputusan itu. Bagaimana bisa? Itu adalah anak saya kan, begitu. Dia perjuangkan anaknya. Ini seorang ibu begini nih, bagaimanapun ceritanya kalau itu anaknya akan perjuangkan. Makanya kita heran sama ibu-ibu hari ini yang mudah membuang anak. Fakharajata ala Sulaiman bin Daud. Kemudian karena gak terima keputusan itu, mereka pun saling bertengkar, gak mau kalah. Yang muda gak mau kalah, yang tua juga gak mau kalah. Walaupun Nabi Daud sudah memutuskan untuk yang lebih tua, yang lebih muda gak mau kalah, tetap bertengkar. Akhirnya mereka pun pergi ke Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Fa'akhbarata, kemudian mereka pun menceritakan kisahnya, bahwasannya mereka awalnya punya anak, mereka bawa anak, kemudian ada serigala yang datang menerkam salah satu anak mereka. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran itu karena saling mengklaim yang tidak diterkam serigala itulah anak mereka. Saling mengklaim ini anak saya kan begitu. Karena Nabi Sulaiman melihat ini ibu-ibu, yang namanya ibu kalau sudah bertengkar kan susah dilerai, yang namanya ibu-ibu ini, emak-emak gitu kan. Bagaimanapun ceritanya kalau emak-emak itu gak pernah salah. Kalau emak-emak salah kembali ke kaidah yang awal, emak-emak gak pernah salah. Ini namanya emak-emak kalau bertengkar bagaimana coba. Karena Nabi Sulaiman memahami hal ini, Nabi Sulaiman tidak main-main. Nabi Sulaiman orang yang cerdas, cerdik. Dia katakan kepada pasukannya, itu nih bisikin, ambilkan sama aku sebilah pisau. Asyukku bainahuma, aku akan belah bayi ini menjadi dua bagian, setengah tubuhnya untuk yang tua, setengah tubuhnya untuk yang muda. Faqalatis saghra, ketika anak itu akan disembelih oleh Nabi Sulaiman,
Tiba-tiba wanita yang muda ini mau mengalah. Dia katakan, la taf'al, jangan lakukan wahai Nabi Sulaiman. Ya rahamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dia mau mengalah. Huwa ibnuha, anak ini adalah milik yang lebih mahal. Dia mengalah karena dia tahu kalau anak ini sudah dibelah pasti mati. Dia lebih baik mengalah dan tidak memiliki anak itu walaupun dia yakin dia adalah ibu si anak itu, asal anaknya rela hidup. Masya Allah, inilah jiwanya seorang ibu. Lebih baik aku tidak punya anak itu tapi anak itu tidak mati, daripada aku ngotot anak itu mati. Ya, ini pengorbanan seorang ibu ini. Nabi Sulaiman menangkap hal itu. Kenapa? Karena kalau dia betul-betul ibu yang asli, dia nggak akan rela anaknya mati bagaimanapun ceritanya. Nyawanya pun dia akan dia kasih demi anaknya. Setelah Nabi Sulaiman melihat yang lebih muda akhirnya mau mengalah, akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan anak tersebut untuk yang lebih muda. Masya Allah ya, banyak pelajaran yang kita ambil dari sini sebenarnya. Ya, di antaranya adalah kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam sampai beliau mengancam akan memutilasi anak tersebut. Bayangkan, karena kalau sudah ibu-ibu bertengkar itu susah dilerai. Adu mulut sana kemari, ya kan, nggak mau kalah karena saling mengklaim. Ketika Nabi Sulaiman akan membunuh, udah cerita darah, udah cerita belah dua, ya namanya wanita pasti main hati, ya kan, tergerak akhirnya mau mengalah salah satu. Dan ajaibnya Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan bayi tersebut kepada yang lebih muda. Banyak yang kita bisa ambil dari sini, tapi ini sebuah kisah yang Masya Allah bagus sekali untuk kita renungkan, bahwasanya ada kalanya kita ketika memutuskan hukum itu tidak hanya melihat lahiriahnya saja. Kita harus melihat apa yang dibalik itu. Kita harus melihat sisi kemanusiaan. Kita harus cerdik melihat satu persoalan. Dan ini semuanya membutuhkan apa? Pengalaman, basirah, firasat yang kuat. Tentunya hidayah dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman membuktikan ini. Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan ini kisah yang sangat bermanfaat sekali, lebih khusus kepada para hakim kita yang di pengadilan hari ini, yang kita melihat kadang hukum itu tidak sesuai ya. Kalau dia pejabat lebih ringan hukumannya, kalau yang menengah ke bawah tajam, ya kan, ke bawah tumpul ke atas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai kerusakan dan kesalahan dan dosa. Barakallahu fikum.